Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sahabat Biman yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Ramadan 1442 Hijriah ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah Ramadan ini. Pada kesempatan kultum ini saya ingin memberikan sebuah tema tentang Ramadan adalah bulan yang mulia. Tentu kita semua ingin menjadi manusia yang mulia. Ketika kita ditanya, apakah kita ingin menjadi manusia yang mulia? Pastinya jawabannya adalah iya. Bagaimana kita mendapatkan kemuliaan ini sebagai manusia? Tentu jawabannya adalah bersama dengan Al-Quran. Karena segala sesuatu yang bersama dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dia menjadi penghulu bulan di tahun-tahun. Kemudian hari di mana diturunkannya Al-Quran menjadi hari yang mulia, yaitu hari malam Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malaikat yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Rasulullah SAW, menjadi manusia yang paling mulia. Juga tempat di mana diturunkannya Al-Quran, baik di Mekah, di Madinah, atau di tempat lain, maka tempat itu menjadi tempat yang suci, yaitu Mekah, Madinah, dan juga di Palestina. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi manusia yang mulia, tidak lain dan tidak bukan dengan Al-Quran ini. Karena Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha mulia, Al-Quranul Karim. Dan kita sebagai umat manusia pun akan menjadi mulia dengan Al-Quran. Sebagaimana ungkapan Umar bin Khattab bahwa sungguhnya Allah telah memuliakan, Allahu yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah memuliakan suatu kaum dengan Al-Quran ini. Wa yadha'ul akharun, dan Allah merendahkan dari kaum yang lain yang dia menjauhi dari Al-Quran ini. Oleh karena itu, ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan bersama dengan Al-Quran, dan di bulan Ramadan inilah ya, kita akan memiliki interaksi yang cukup besar dengan Al-Quran. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai penjelas dan pembeda. Dan dengan Al-Quran inilah umat Islam akan mengalami kejayaannya. Sebagaimana ada dalam surat Al-Anbiya, laqad anzalna ilaika kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Bahwa sesungguhnya kami telah turunkan kitab Al-Quran ini sebagai sebab-sebab kemuliaan kalian. Apakah kalian tidak berpikir? Kita lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabat yang pada saat itu merupakan kaum yang masih jahiliyah sebelum Islam datang. Dengan Al-Quran turun, mereka menjadi manusia yang mulia, bahkan bisa mengungguli dua peradaban besar saat itu, yaitu peradaban Persia dan peradaban Romawi dengan Al-Quran. Begitu pula kita lihat para pejuang-pejuang umat Islam terdahulu, baik dari salafus soleh, mereka berhasil karena kedekatan mereka dengan Al-Quran. Peradaban Islam mulia karena umat Islam ketika itu memegang teguh Al-Quran. Sementara ketika umat Islam melepaskan diri dari Al-Quran, maka peradaban Islam pun lama-kelamaan akan menurun. Oleh karena itu, suatu ketika ya, seorang presiden dari Korea yang Park Geun-hye pada tahun 1969, dia datang ke Indonesia, ke suatu masjid di Aceh, Masjid Baitur Rahman, melihat ada tulisan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu, pribadi-pribadi dari kaum itu merubah nasibnya.
Melihat tulisan tersebut yang bahasa Arab, Presiden Korea saat itu, Park Chung-hee, bertanya kepada Imam Masjid Baitur Rahman yang di Aceh, apa tulisan itu? Setelah dijelaskan bahwa tulisan itu adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perubahan manusia, perubahan SDM itu bisa dilakukan, akan merubah suatu kaum, maka Park Chung-hee kembali ke Korea dengan memberikan pengumuman untuk merubah Korea, dan tulisan-tulisan bahwa Korea tidak akan berubah sebelum warga Korea mengubah nasibnya sendiri. Itu dilakukan secara masif. Bayangkan, Korea Selatan pada saat itu hanya mengamalkan satu ayat Al-Quran. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubah dirinya. Kita lihat sekarang bagaimana produk-produk Korea sudah sampai ke tangan kita, menjadi negara yang dulu pada tahun 1969 jauh di bawah kita, ya, dan tidak memiliki sumber daya alam sama sekali, tapi sekarang sudah mengungguli kita hanya menjalankan satu ayat Al-Quran saja. Insyaallah, bagaimana kalau kita semua umat Islam menjalankan, sebagai orang Islam menjalankan nilai-nilai Al-Quran ini, tentu sebagaimana janji Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu la akhadnahum bima kanu yakdzibun. Kalau seandainya seluruh penduduk dunia ini, penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu rezeki dari langit dan juga dari bumi. Namun manakala mereka mendustakan, kami akan azab mereka la akhadnahum terhadap apa yang telah mereka dustakan. Inilah nilai-nilai ketakwaan yang merupakan hal yang penting yang akan kita capai di dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi pada hakikatnya proses Ramadan ini akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertakwa dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Quran inilah kita akan menjadi mulia, menjadi keluarga yang mulia, menjadi masyarakat yang mulia. Demikian insya Allah kita akan menjalankan ibadah puasa ini dengan keberkahan dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aku liqouli hadza fastaghfiruh innallaha huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.